Oke. Selamat malam teman-teman yang pernah menonton video saya. Jadi kebetulan saat ini sedang malam dan ya kembali lagi di channel saya, channel Fian Sudarlin. Dan saat ini jadi saya ingin berbincang-bincang dengan Ikang Dafri, Ibu Dafri. Jadi dia ini saudari sepupu saya. Nah, saat ini dia mengajar di SDN Gologonggo. Dan kebetulan jadi dia tamat 2 tahun lalu dari Universitas Katolik Ruteng, atau dulu dikenal dengan STK. Nah, dan kebetulan dia ini saudari saya. Jadi saya sungguh-sungguh secara pribadi terinspirasi dengan sosok Dafri ini. Mengapa? Karena ketika dia di wisuda itu prestasinya sangat membanggakan. Jadi sangat membanggakan. Dia meraih predikat cum laude ya. Dan jadi cum laude. Dan mohon maaf Daria, saya sudah beritahu dengan dia tadi. Dan Ibu Dafri ini jadi bukan dari anak dari seorang guru, jadi bukan anak dari guru atau anak dari para pegawai, tetapi dari keluarga sederhana, ya, dari keluarga sederhana. Jadi ibu dan bapaknya adalah petani. Tapi yang luar biasa bahwa dia bisa menyelesaikan sekolahnya tepat pada waktunya. Di luar biasa tepat pada waktunya dan memperoleh predikat cum laude. Sehingga pertanyaan saya pertama, Ibu Dafri, kita langsung serius. Langsung serius. Jadi mengapa bisa memperoleh prestasi yang luar biasa cum laude? Jadi mengapa dapat prestasi yang luar biasa, dapat predikat cum laude? Nah itu. Dan udah ada konteks, bisa juga dijawab dari keluarga yang, mohon maaf, jadi kebetulan mama juga keluarga di sini nonton ini. Jadi tapi saya harus tanya, dari keluarga yang sederhana, mengapa itu bisa terjadi? Baik, terima kasih Pak Fian. Jadi ya, prestasi itu yang pertama sekali saya terinspirasi dengan orang tua itu juga. Selain lihat, karena cita-citanya saya juga dulu adalah seorang guru. Dari kecil saya bercita-cita menjadi seorang guru. Yang kedua dan yang paling utama itu adalah orang tua itu. Berangkat dari keluarga yang sederhana itu. Jadi karena orang tua sederhana ada motivasi untuk belajar. Iya. Ada motivasi untuk belajar. Apakah dari orang tua jadi ada dorongan untuk sungguh-sungguh tekun belajar atau bagaimana, Ibu Dafri? Ya, pasti ada. Dan ketika saya pulang, kalau misalnya saya pulang, hadiah untuk mama itu sebenarnya itu nilai-nilai itu. Dan bertekad memang dari awal ketika masuk kuliah, saya tidak boleh pulang begitu saja, harus pulang dengan prestasi. Harus pulang dengan harus prestasi. pulang dengan prestasi. Ya. Jadi salah satu jawabannya dari mengapa bisa dapat predikat itu karena motivasi dari keluarga. Maksudnya ini dari motivasi dari keluarga, apakah bapak mama ya, jadi mendorong atau mendorong katakanlah harus juara atau bagaimana sebenarnya? Jadi sebenarnya bapak itu tidak terlalu tegas seperti yang saya bilang tadi, tapi hanya karena saya memang termotivasi untuk saya harus pulang, itu sebenarnya hadiah untuk mama ini juaranya. Mereka tidak nuntut sekali kau harus seperti apa, tapi saya memang usaha sendiri. Dari saya memang ketika saya pulang libur, berarti saya harus bawa ini prestasinya sebagai hadiah untuk mama.
seperti itu. Untuk dorongan misalnya nasihat-nasihat itu sudah pasti ada. Ya, ya. Ini menarik, jadi kan dikatakan ini hadiah untuk mama. Iya, hadiah untuk Nah, mama. mengapa harus hadiah nilai bagus? Baik. Iya, ya. Dan Hadiah. maksudnya harus prestasinya bagus untuk mama. Mengapa? Apakah ada sesuatu? Bisa dibilang saya bukan mau menyepelekan ayah, bukan, tapi sebenarnya mama itu bisa bilang juga dia adalah punggung keluarga. Jadi kami semuanya, saya sendiri karena memang saya anak sulung. Saya merasakan sekali kalau misalnya mama ada beban atau apapun, saya pasti juga ikut merasakan. Dari situ, dari kondisi-kondisi itu, saya terinspirasi untuk saya bisa bantu apa untuk mama. Karena saya bisa kasih dia hiburan untuk lebih semangat, seperti itu. Oh ya. Jadi katakanlah karena situasi itu kondisi keluarga membuat termotivasi untuk terus belajar. Jadi ada semacam kesadaran dari ketika keluarga katakan sederhana, kemudian dukungan bapak dan mama terutama juga, jadi itu membuat semangat untuk menyelesaikan studi. Ya, menyelesaikan studi. Jadi itu motivasi pertama tadi dari Ibda Afri. Jadi dari diri sendiri ya, diri sendiri, meskipun dia tidak menyebut pertama, tapi diri sendiri, kemudian dari keluarga, dari mama terutama, dan juga saya kira dari bapak tetap saja ada dukungan. Pertanyaan berikut, bagaimana waktu kuliah dulu? Jadi memang ini video ini jadi cocoknya ditonton oleh mahasiswa. Jadi bagaimana proses belajarnya jadi selama kuliah ini? Jadi selama kuliah ini sehingga bisa dapat nilai yang bagus gitu. Baik. Kalau selama kuliah, kebetulan dulu yang pertama tempat tinggal juga dulu tidak langsung di asrama. Tahun pertama semester 1-nya saya tinggal di kos, dengan adik yang masih SMP. Mereka dari Dahang waktu itu 2 orang. Ada Evelyn dengan Iva. Saya tinggal dengan mereka waktu itu. Satu kos. Satu kos. Itu selama kurang lebih 6 bulan. Akhirnya saya belajar terus. Dari situ saya belajar, sepertinya tinggal di rumah yang sama, anak SMP dan anak kuliah itu terlalu ini. Jadi di kos? Ya, di kos. Satu kos 3 orang tuh? 3 orang, kami 3 tinggal bersama. Akhirnya saya putuskan waktu itu karena memang saya tidak terlalu nyaman tinggal di kos. Kebetulan juga ada keluarga di Ruteng, bab tua. Ya, waktu itu dulu ada keluarga minta saya supaya tinggal di rumahnya. Jadi tahun ke atau semester yang kedua, memasuki yang semester yang kedua itu, akhirnya saya diminta untuk tinggal di keluarga. Makanya saya mau. Saya senang juga waktu itu karena memang meringankan juga, meringankan uang kos. Akhirnya saya tinggal di keluarga di Lempe. Dengan ada kakak dulu, namanya kakak Rizal. Jadi saya tinggal dengan mereka. Selama tinggal dengan mereka juga ada banyak hal yang saya hadapi. Tapi satu yang terus saya bawa dulu, bahwa dimanapun saya pergi, belajar itu harus tetap tinggal dimanapun, saya harus bisa bagi waktu untuk belajar. Seperti itu. Waktu tinggal dengan di kos tetap diatur sendiri. Bagaimana maksudnya di kos dan di rumah, apakah ada perbedaan cara belajarnya atau tidak? Sebenarnya untuk waktu belajarnya itu saya bisa atur sendiri. Karena memang kalau misalnya di kos kan jarang ada yang atur, karena kita tidak takut dengan siapapun, kita yang atur sendiri. Sementara di keluarga kita
terpaku juga dengan pemilik rumah itu kan. Jadi lebih ketat lagi. Tapi saya usahakan, saya pastikan memang untuk jam sekiannya, misalnya 2 jamnya untuk belajar, jam lainnya untuk harus bisa bagi waktu dengan baik. Dan itu semacam menjadi komitmen. Ya. Nah, setelah itu semester sampai tahun keberapa? Tidak lama juga, hanya 1 semester 2 dulu waktu itu. Kemudian tahun keduanya tahun kedua masuk tingkat 2 waktu itu, karena memang jarak kampus dengan Lempir kan terlalu jauh. Terus tahu saja karena memang dari rumah juga kan terlalu hitung sekali untuk uang transportasi. Akhirnya saya putuskan juga untuk pindah karena terlalu jauh, terlalu berat saya jalan kaki. Akhirnya pindah di asrama waktu itu. Saya pindah dari Lempe, terlalu jauh dari Lempe ke kampus. Akhirnya saya putuskan, saya minta dengan kakak. Kakak saya minta untuk pindah dari sini. Dia tanya, pindah kemana Nona? Terus saya bilang, saya pindah di asrama saja, karena di sana lebih dekat waktu itu. Akhirnya mereka bilang, ya sudah, tidak apa-apa. Nah, selama di asrama ada jadwal belajarnya atau bagaimana? Lebih efisien lagi di asrama. Saya lebih banyak belajar juga. Di asrama lebih banyak waktu untuk belajarnya. Apalagi aturan asrama kan ketat, ada yang kontrol kita, ada ibu asrama. Nah, jadi kan kembali lagi dapat cum laude ini kan ada standarnya. Jadi standarnya harus IP-nya harus paling tidak 3,5 ke atas, itu kampus kami dulu. Kalau kampus punya juga sama, 3,5 ke atas itu dapat dapat cum laude. Jadi kembali ke pertanyaan awal tadi Ibu Davi. Jadi alasan dapat cum laude ini jadi selain keluarga juga tadi, jadi ada semangat belajar ya, atau bagaimana semangat belajar untuk dengan cara menghafalkah atau bagaimana?